Nah, yang dimensi yang kedua adalah dimensi proses ya. Kalau kita ngomongin orang atau people itu adalah wajah dan hati dari customer experience. Proses itu tulang punggungnya. Jadi kalau udah ramah, layanannya bagus, engagementnya bagus, tapi prosesnya jelek, jelek Bapak Ibu. Ya berubah langsung persepsinya. Saya udah ramah, udah bagus ya, tapi ternyata lama prosesnya. Ya, saya pesan cepat nih di e-commerce ya, experience-nya bagus banget, tapi saat proses pengiriman delay. Udah proses pengiriman paketnya hilang, atau pas datang ke rumah apa packagingnya penyok, jelek, rusak gitu barangnya, ya kan experience jadinya jelek sekali. Gitu juga di hal yang lain ya. Jadi proses itu sangat penting juga Bapak Ibu. Jadi kalau orangnya dibenerin, prosesnya juga paralel harus di-improve terus. Gitu. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbaiki prosesnya kita? Yang pertama adalah simplicity ya. Ini ekspektasi semua pelanggan hari ini. Semua itu kalau bisa lebih simple. Kalau ada yang simple, jangan bikin ribet gitu. Kalau ada 5 step untuk bisa mencapai satu tujuan, kalau bisa dipangkas jadi 2 atau 3 step, kenapa tidak Bapak Ibu? Breakthrough, lakukan inovasi-inovasi yang bisa mengurangi langkah ya. Jadi sesuatu yang lebih sederhana alurnya ya. Bapak Ibu bisa dengerin customer feedback juga. Ya, biasanya ada sesuatu yang bisa diimprove karena tidak ada yang benar-benar fix gitu dari suatu proses ya. Kecuali berkaitan dengan compliance. Transparansi juga sama ya. Jujur, estimasikan waktu ya secara SLA itu juga disampaikan. Jadi orang akan terset ekspektasinya. Nanti kita bisa mainin ekspektasinya apakah beyond atau under gitu kan ya. Kemudian konsistensi juga harus sama prosesnya di satu channel ke channel yang lain. Kalau kita menggunakan omni channel, online, offline, ya semuanya konsisten ya. Saya experience-nya juga konsisten, mulai dari personanya, mulai dari prosesnya gitu, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada tampilan-tampilan yang terlihat, itu juga bisa dilihat secara konsisten. Kemudian feedback loop ya, karena saya paham selama pengalaman saya bekerja tidak ada proses yang sempurna ya, tidak ada proses yang proper sekali gitu. Jadi continuous improvement itu sangat penting. Salah satunya feedback loop ya kita dengerin gitu masukan dari pelanggan apa. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ngukur ya, punya customer satisfaction, punya voice of customer, jangan lihat skornya aja. Tapi lihat juga VOC-nya. Nanti di episode 4 kita akan bahas lebih detail ya tentang customer feedback ya Bapak Ibu. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi physical evidence. Apapun bisnisnya, mau online juga ada physical evidence ya. Walaupun tidak berupa physically gitu, kita ada di sana, tapi secara digitally kita ada di sana itu termasuk physical evidence juga. Jadi ini juga penting ya. Apapun ya. Karena di physical evidence ini aspek yang ketiga ini akan jadi satu kesatuan dengan proses dengan people-nya juga. Industri offline, contohnya misalkan klinik gigi, perbankan, restoran ya. Semua yang terlihat itu penting, dari kebersihan, kerapian, kenyamanan, ya kan ya. Apa yang tercium, apa yang terdengar, apa yang dirasa gitu kan ya, Bapak. Apa yang disentuh itu penting banget. Termasuk di e-commerce atau bisnis digital ya. UI UX itu penting di aplikasi, di website, di WhatsApp gitu. Semuanya penting. Kemudian juga kalau udah dikirim, packagingnya itu juga penting ya, kemasannya, pengiriman email notifikasi itu semuanya penting. Itu masuk ke physical evidence. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan physical evidence. Salah satunya adalah brand style guide. Kita punya satu keseragaman visual dan tone of voice ya di seluruh touch point. Jangan beda-beda. Sesimpel misalkan panggilan. Jangan sampai di digital Kak, sekalinya di offline Bapak Ibu gitu kan. Itu tidak sinkron gitu. Personanya berbeda. Sensory experience audit ini audit juga penting ya Bapak Ibu untuk selalu mengecek. Biasanya sensor itu 5R kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Umumnya penciuman, pendengaran, penglihatan, sentuhan di area-area layanan. Kalau di online berarti ya cuma tidak bisa kan penciuman aja. Kemudian servicescape. Ya kalau ada aquascape untuk mendesain akuarium, nah servicescape ini mendesain bagaimana physical evidence kita itu bagus based on dari customer journey. Kalau kita lihat biasanya kalau yang offline atau fisik Bapak Ibu ya dari masuk sampai keluar. Berarti dari mana? Dari jarak bahkan berapa ratus meter sebelum ke outlet kita itu udah ada tuh service cap-nya. Bisa kelihatan dari full sign, dari fasad gitu kan ya. Itu kenapa di eh, Holland Bakery ya Bapak Ibu ya di jarak 500 meter kayaknya udah kelihatan baling-balingnya. Itu bagian dari service cap itu direncanakan dan itu ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu tidak sembarangan.
bagaimana orang bisa merecognize keberadaan dari outletnya kita. Jadi itu ada di service desainnya sendiri. Kita akan bahas itu besok di episode 3 Bapak Ibu ya, di Customer Journey Mapping. Kemudian di digital touch point review ini juga penting ya. Konsisten antara tampilan digital dan juga dengan tampilan fisiknya.